Perkara negatif di bisnis properti memang sedang marak. Berbagai modus dan cara dilakoni oleh para oknum pengembang untuk mendapatkan dana dari konsumen. Perumahan yang bernama The Palm Residence 3 dikecam oleh para konsumen mereka. Pasalnya, rumah yang mereka pesan sudah hampir 3 tahun tidak ada wujud fisiknya. Oke gini Bu, tadi kan Ibu bilang untuk R9 itu rencana di bulan Maret rencana pembangunan. Lantas kira-kira serah terimanya kapan Bu? Serah terimanya ya sesuai paling sekitar 7-8 bulan lah. Sementara klien kami, Bambang Nursanta itu dalam perjanjian ya yang saya baca, itu serah terima unit fisik bangunan itu 24 bulan dengan toleransi 149 hari rumah. 145. Iya, 145. Nah, sementara kalau dengan sampai hari ini itu sudah lebih Bu, sudah lewat. Padahal memang kita agak terlambat Pak. Dan itu pun nanti serah terima kan ada hitung-hitungannya. Para konsumen yang sudah melunasi pembayaran down payment tersebut mengeluhkan pihak manajemen yang tidak segera membangun properti yang mereka beli. Yang mengajukan keberatan karena perjanjiannya tidak sesuai. Mereka menjanjikan pembangunan rumah ini 2 tahun toleransi 145 hari. Namun sampai dengan saat ini sudah hampir 3 tahun belum ada tanda-tanda rumah kami atau fisiknya dibangun. Terus kalau saya nggak setuju gimana Pak? Ya udah mundur, karena kalau misalnya kalau kita mundur itu kita dipotong DP 50%, PPN 10% dan PPH 5%. Artinya 65% dari DP total itu dipotong kalau kita mundur. Pihak manajemen berdalih ada problem di internal mereka hingga untuk beberapa blok terhambat pembangunannya. Mereka menyatakan bahwa mereka tidak dalam melakukan kegiatan penipuan karena mereka mengklaim telah membangun beberapa unit rumah di sebagian blok. Memang tidak semua. Mereka mengakui bahwa kesalahan ada pada pihak mereka, tetapi manajemen berjanji akan membangun semua blok sesuai dengan janji. Namun pembangunan tersebut akan memerlukan waktu. Ya benar, memang dari pembelian yang telah dilakukan oleh konsumen, ada beberapa konsumen yang memang sudah melakukan pembayaran DP yang sudah lunas ya, DP awalnya. Kami tetap berkomitmen membangun unit Bapak Ibu sekalian. Ya, kalaupun ada keterlambatan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Menyikapi hal tersebut, konsumen angkat bicara tentang janji-janji yang selalu tidak pasti pihak manajemen. Ditulis pihak manajemen harus membayar denda keterlambatan jika tidak dapat memenuhi janji akan penyerahan fisik bangunan dalam waktu 2 tahun toleransi 145 hari. Tetapi pasal berikutnya menyatakan denda tersebut akan dibayarkan kepada konsumen yang telah membayar lunas seharga rumah. Ini kan KPR, kredit pemilikan rumah, KPR itu ya dicicil. Nah, bagaimana caranya bisa lunas sedangkan pembangunan belum terjadi? Akad kredit tidak akan pernah terjadi ketika pembangunan tidak pernah ada. Persoalan kisruh antara konsumen dengan pihak pengembang seolah menjadi persoalan yang biasa terjadi. Sebagian pengembang yang dia nggak bermaksud nakal, tapi karena dia itu menggampangkan bisnis properti. Dianggap tuh bisnis perumahan gampang lah. Dengan tanahnya nyicil ke pemilik lahan masih bisa. Dengan pakai uang konsumen dia bisa jalan. Ternyata nggak segampang itu gitu. Jadi bisnis perumahan ini resiko cash flow-nya sangat tinggi. Dan ketika dia gagal bangun, cash flow di tengah jalan dia kekurangan dana, dia kan butuh investor lagi. Ya, bank mungkin kalau bisa ada bank bagus. Kalau nggak ada bank, dia butuh investor. Investor itu nggak cukup juga. Makin lama dia janji ke si konsumen makin lama, gitu kan. Nah, ketika janji-janji itu semakin lama, itu masuk ke ranah penipuan jadinya. Jadi kalau saya lihat ini bukan betul semata-mata penipuan murni gitu. Ya, jadi memang
nakal itu kalau yang betul-betul nakal dia betul memang betul-betul bodong gitu ya. Jadi bodong itu tanahnya nggak ada gitu ya. Dia hanya menipu, kemudian dengan iming-iming segala macam, ke bank pun dia nggak ada, KPR pun dia nggak kerjasama dengan bank gitu kan. Nah itu memang masuk penipuan. Tapi kalau kita lihat dia ada marketing galeri, dia launching segala macam. Sebenarnya dia niatnya ada gitu. Tapi bagaimana dia melaksanakan bisnis perumahan ini ke depan itu yang mungkin salah manajemen. Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Eko D. Heri Purwanto mengingatkan bahwa konsumen harus lebih hati-hati ketika membeli rumah. Ada beberapa tahap yang wajib konsumen lakukan ketika akan membeli sebuah properti. Pengembang ini adalah badan usaha yang berbadan hukum sebetulnya, ya. Jadi badan usaha ini keberadaannya bisa dicek di website kami di sireng.pu.go.id. Masyarakat bisa mencek di sana. Masyarakat luas, lembaga juga bisa cek, siapapun, karena tidak ada password untuk masuk ke sana. Hanya untuk melihat apakah developer yang rumahnya akan seseorang beli itu tercantum di situ atau tidak. Setidaknya kalau memang ada di situ, itu artinya dia, developer itu bernaung di bawah asosiasi, dan tentu asosiasinya membina, bertanggung jawab, ikut bertanggung jawab. Tidak akan lari lah. Kalau misalnya kan sering kita dengar masyarakat memberikan down payment ke pengembang, terus tiba-tiba nggak ada suaranya. Nah itu bisa diklaim ke asosiasi atau melalui kami di pemerintah gitu.